Ini terutama berlaku untuk Rena. Tubuhnya rusak tidak dapat diperbaiki, bahkan Lucky berkata dia mungkin tidak akan hidup lebih dari 40 tahun. Penatua Dharmawangsa berempati dengan penderitaan mereka dan memutuskan untuk membesarkan mereka sebagai miliknya bersama Nyonya Tua Dharmawangsa. Mereka melakukan ini dengan harapan untuk menumbuhkan karma baik untuk putri mereka yang terasing juga. Kinan awalnya mengira Penatua Dharmawangsa terlalu protektif terhadap kerabatnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia melakukan semua itu karena dia peduli pada mereka. Dia melihat kualitas ini tercermin dalam dirinya, oleh karena itu, kesannya tentang mereka telah meningkat pesat, terutama bila berbeda dengan keluarga Alvarendra yang benar-benar sampah dunia. Karena Kinan juga mencari ibunya, dia tahu rasa sakit kehilangan keluarga. Dia tidak ingin nasib itu menimpa siapapun, oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu keluarga Dharmawangsa menemukan putri kedua mereka. Semoga mereka bisa segera menjadi keluarga yang utuh. Ketika Rena mendengar Kinan ingin bertemu dengannya, dia setuju dengan senang hati. Mereka berjalan ke taman belakang keluarga Dharmawangsa. Duduk di bawah naungan beranda, Rena mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nona Kinan, sungguh, jika bukan karena Anda, saya mungkin masih akan terjebak di lab terkutuk itu dan meninggal dengan kematian yang tidak diketahui. Dan ibu saya, kami tidak akan bertemu satu sama lain tanpa Anda. Dia akan meninggalkan dunia ini, tanpa aku di sisinya. Kamu adalah penyelamat hidup kami. Rena tidak bisa menahan air mata di matanya. Nona Kinan, Anda benar-benar penyelamat hidup kami. Jadi jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan dari saya, bahkan jika itu adalah hidup saya akan memberikannya kepada Anda. Ini adalah kata-kata dari hatinya dan yang dia maksud adalah setiap kata itu. Kinan mendengarkannya dengan tenang dan menjawab dengan lembut, aku tidak membutuhkanmu untuk membalas kami dengan hidupmu. Jika ada sesuatu yang aku minta darimu adalah bahwa kamu menjalani hidupmu sepenuhnya. Begitulah caramu dapat membayarku. Rena menatapnya kosong dan air mata mengalir deras dari matanya. Jangan khawatir, aku berjanji, kita pasti akan melakukannya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita hanya akan menghadapi hidup kita dengan senyuman dan memanfaatkannya sebaik mungkin, dia berjanji. Kinan mengangguk sambil tersenyum, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Namun, aku membutuhkan kerjasamamu dalam beberapa hal. Katakan padaku. Rena mengangguk cepat. Tidak peduli apa itu, aku akan memberikan kerja sama penuhku. Mengapa David bereksperimen padamu? Rahasia macam apa yang disimpan tubuhmu? Kinan bertanya langsung. Rena terkejut, dia tidak mengharapkan pertanyaan ini. Meskipun orang-orang menanyakannya kemarin, dia tidak berpikir Kinan akan tertarik. Dia tidak memberikan jawaban apapun kepada orang lain, tapi ini adalah Kinan. Kenapa? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Kinan mendesak ketika dia melihat kesulitan yang terlihat di wajah gadis itu. Rena menggelengkan kepalanya. Tidak, itu karena aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku khawatir kamu tidak akan percaya padaku karena kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Katakan saja, jawab Kinan tegas. Rena merasakan kepercayaan yang diberikan Kinan padanya. Dia telah membawa rahasia ini selama bertahun-tahun. Dia berharap menemukan seseorang untuk berbagi dengannya dan Kinan tampaknya menjadi kandidat terbaik. Rena membuat keputusan segera. Rena melihat sekeliling untuk memastikan mereka kosong dan mulai perlahan. Nona Kinan, memang ada banyak rahasia dengan tubuh saya karena saya bukan orang normal. Dia pikir Kinan akan terkejut dengan wahyu ini. Tapi Kinan tidak, sebenarnya, dia sepertinya sudah mengharapkannya. Silakan lanjutkan, Kinan mendorong. Rena menjadi berani dan tekanan pada dirinya berkurang. Aku bilang aku tidak normal karena ayahku.
Dia adalah ahli biologi yang sangat bagus dalam modifikasi genetik, dan tubuhku telah diperbaiki secara genetik olehnya. Rena melirik Kinan, tetapi yang mengejutkannya, dia masih tidak terpengaruh seperti sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mendengarkan beberapa konservasi normal. Modifikasi genetik bukanlah sesuatu yang baru, jelas Kinan. Rena mengangguk. Saya mengerti. Tetapi ayah saya berbeda. Dia menguasai teknologi bertahun-tahun yang lalu dan apa yang dia lakukan adalah merekayasa umur saya, membuatnya lebih lama. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini, meskipun saya masih tidak memilikinya. Tahu apa yang dia maksud dengan itu? Namun, dia menghilang dari dunia segera setelahnya. Beberapa tahun setelah kepergiannya, ibu saya dan saya ditemukan oleh keluarga Alvarendra. Saya masih muda saat itu, jadi saya membocorkan rahasia ayah saya. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka menangkap saya untuk dijadikan eksperimen. Untuk melihat apakah hasil karya ayah saya dapat direplikasi dan digunakan pada diri mereka sendiri. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, mereka belum mencapai terobosan. Tidak hanya itu, tubuhnya rusak dalam prosesnya. Jika bukan karena pekerjaan ayahnya pada gennya, dia pasti sudah mati karena siksaan sejak lama. Kebencian kembali ke mata Rena memikirkan eksperimen bertahun-tahun yang dilakukan keluarga Alvarendra dengan kejam. Kinan menatapnya dan bertanya tiba-tiba, "Ayahmu menghilang sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu kan?" Rena melebarkan matanya karena terkejut. Bagaimana kamu tahu? Dia juga meninggalkanmu dengan benda logam persegi panjang hitam, iya kan? Kinan bertanya lagi. Rena menatapnya dengan sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah keluarga Alvarendra memberitahumu itu? Hanya aku, ibuku, dan keluarga Alvarendra yang tahu tentang ini. Anggap saja kita tidak jauh berbeda, jawab Kinan perlahan. Rahang Rena dijatuhkan ke lantai. Apa yang dia bicarakan? Bagaimana kita tidak begitu berbeda? Kamu, ayahmu, dan ibuku, jawab Kinan lembut. Dia menghilang sekitar 13 tahun yang lalu, dan sama seperti ayahmu, dia bilang dia bukan dari dunia ini. Rena terkejut melampaui kata-kata. Dia tidak berharap Kinan mengalami pengalaman yang sama seperti yang dia alami. Dia pikir dia adalah satu-satunya dengan pengalaman seperti itu di dunia. Aku tidak tahu kamu seperti ini juga, Rena mendesah tak percaya. Kinan mengangguk. Awalnya, aku pikir aku adalah satu-satunya juga. Tetapi aku telah bertemu banyak sejak itu, termasuk aku, kamu adalah yang keenam. Keenam, Rena tersentak. Setidaknya ada 6 dari kita. Itu benar. Aku ingin menemukan orang tua kita, dan untuk melakukan itu, kita perlu mencari tahu rahasia mereka. Ceritakan semua hal lain yang kamu tahu. Itulah yang diinginkan Rena juga, untuk menemukan ayahnya. Dengan bantuan Kinan, keinginannya mungkin akan terkabul. Instingnya memberitahunya bahwa Kinan adalah seseorang yang bisa dia andalkan. Dia berhasil menghancurkan Sindikat 4 dan menggulingkan keluarga Alvarendra, apa yang tidak bisa dia lakukan? Lebih jauh lagi, karena Kinan adalah orang seperti dia, semua reservasinya keluar dari jendela. Nona Kinan, sebenarnya tidak banyak yang saya tahu, saya hanya tahu bahwa ayah saya adalah seseorang yang istimewa. Dia meninggalkan logam hitam misterius, mengatakan kepada saya bahwa itu akan membantu saya lolos dari kematian di masa depan. Dia mengatakan bahwa dengan itu, saya akan dapat melarikan diri dari bencana besar yang akan terjadi suatu saat nanti. Saya tidak tahu tentang sisanya, mungkin ibu saya akan tahu lebih banyak. Saya akan menanyakannya kepada Anda, dan ketika saya mendapatkan informasi lebih lanjut, saya akan kembali ke Anda. Terima kasih, Kinan mengangguk.
Tidak peduli seberapa kecil detailnya, ingatlah untuk memberikannya kepadaku, karena aku khawatir ancaman bencana alam yang menghancurkan bumi mungkin tidak palsu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.